wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sofi dengan NIM 2107301 dengan kode sesi 178, mata kuliah teknologi sensor dan transducer dengan dosen pengampu Pak Desjarmon. Kali ini saya akan menjelaskan tentang nama, fungsi, cara kerja dari sensor Avanza. Sensor yang pertama yaitu MAP yang berfungsi untuk memberikan berbagai informasi data tekanan udara yang ada di dalam intake manifold secara cepat dan aktual. Sensor yang kedua yaitu sensor IAT yang berfungsi sebagai mendeteksi temperatur udara yang masuk ke dalam intake manifold. Sensor yang ketiga yaitu ECT. ECT berfungsi untuk mendeteksi temperatur cairan pendingin. Yang keempat yaitu sensor TPS yang berfungsi untuk mendeteksi sudut buka turtle valve. Sensor yang kelima yaitu O2 atau oksigen sensor yang berfungsi untuk mendeteksi kandungan oksigen di dalam gas buang. Sensor yang keenam yaitu knock sensor yang berfungsi untuk mendeteksi knocking mesin. Sensor yang ketujuh yaitu sensor CKP yang berfungsi untuk mendeteksi posisi crankshaft. Sensor yang kedelapan yaitu CMP yang berfungsi untuk mendeteksi posisi camshaft. Sensor yang kesembilan yaitu coil dan igniter yang berfungsi meningkatkan tegangan baterai dari 12 volt menjadi 25.000 volt. Sensor yang ke-10 yaitu injektor yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang pembakaran dalam mesin. Sensor yang ke-11 yaitu VSP yang berfungsi untuk mengurangi emisi hidrokarbon. Selanjutnya yang ke-12 sensor VSS yang berfungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan. Sensor yang ke-13 yaitu ISC yang berfungsi untuk mengatur putaran mesin selama idling. Sensor yang ke-14 yaitu OCV yang berfungsi mengatur tekanan oli yang disuplai ke baut controller. Sensor yang ke-15 yaitu ECM atau ECU yang berfungsi sebagai sirkuit elektronik utama pada sebuah mobil. Dan yang ke-16 ada sensor cooling fan yang berfungsi mengatur kerja kipas pendingin. Selanjutnya yang ke-17 atau yang terakhir yaitu power steering yang berfungsi untuk mendeteksi minyak pada power steering. Dan selanjutnya kita ambil menu start, ambil menu GAG dan GD scan. Tinggal tunggu. Dan kita tekan start dan ambil tipe atau merek mesin. Kita ambil Daihatsu dan kita tekan Daihatsu P16.39 sistem dan tekan OK. Kita tunggu sebentar. Tekan saja. Belum. Lagi Oke. jual sedikit. Di dalam scan tool ini merek atau nama mobil Avanza dan Xenia tidak ada dalam scan ini karena scannernya universal atau bersifat luar negeri, internasional, dan persamaannya dengan mobil luar negeri atau internasional adalah IRV. Kita ambil IRV, kita ambil tahun 2008 sampai 2012. Dan tipe mesin EJVE adalah tipe mesin yang 3 silinder 1000 cc. K3VE adalah tipe mesin 1300 cc 4 silinder, dan K3VET
1300 cc 4 silinder tambah turbo, dan kita memilih K3 PE. Dan quick check adalah melihat apakah adanya kerusakan secara menyeluruh, dan sistem kita mengambil sistem untuk melihat komponennya, dan kita ambil FI dan read fault data untuk melihat data yang rusak atau sensor yang rusak, dan air flow fault data adalah untuk menghapus data yang masih tersimpan di scan tool, dan read current data adalah untuk melihat data apakah benar atau salah. Kita ambil, kita blok water temp, intake, engine speed, dan fuel speed ini tidak diblok karena mobil tidak berjalan. Dan part AD, intake air temperature, electronic reload, engine temp, BSC. Oke. Dan kita bisa dilihat water temp 90 derajat, intake 28 kPa, engine speed 758 rpm, sudut kemiringan sudut pengapian 1,24 derajat, intake air temperatur 45 derajat, electronic load 0, dan inject time 1536 mikrosecond. Lanjut, dan IST 13,20 derajat. Dan melihat electronic load dengan cara menghidupkan AC. Dan di sini tertera water temp tetap, intake tetap, engine speed bertambah 877, spark adif menjadi 0,75 derajat, dan intake air temp tetap, electronic load menjadi 255, inject temp menjadi 2560 mikrosecond, dan ISC bertambah menjadi 30,28 derajat. Dan grafiknya, grafik ISC dan inject temp, electronic load, air temperatur, spark adif, engine speed, intake manifold, dan water temp. Dan inject speed kita bisa melihat berapa naik turunnya diagram. Dan setelah itu kembali dan kita lihat data yang bermasalah tidak ada, sensor tidak ada yang bermasalah sedikit pun. Oke, lihat data yang tersimpan dan datanya tidak ada. Oke, dan seperti itulah cara scan mobil dengan menggunakan scan tool, dan terdapat cek engine tidak hidup, mobil pun stabil. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.